Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan melakukan presentasi tentang hasil final project kami dengan studi kasus rancang bangun dan manajemen dari Solo atau Small Office Home Office. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Patrick Murad Imanurung dengan NPM 2408 201 0080. Saya Abis Ramadan dengan NPM 24082010070. Ya, di sini ada ringkasan proyek, di mana di sini ada permasalahan yaitu jaringan Soho membutuhkan infrastruktur yang handal, aman, dan efisien. Dan yang kedua itu implementasi fisik memerlukan investasi besar dan kompleksitas tinggi. Yang ketiga itu diperlukan solusi yang cost efektif dengan fungsionalitas enterprise grade. Di sini ada ruang lingkup di mana implementasi berbasis virtualisasi kita menggunakan Cisco Packet Tracer Student, VirtualBox, dan MikroTik CHR. Dan topologinya kita menggunakan satu virtual router, satu virtual switch, tiga client Windows dengan skema jaringan 192.168.100.0/24. Oke, untuk aspek manajerialnya sendiri yang sudah kita susun adalah yang pertama resource management, di mana resource management ini nanti fungsinya adalah mengalokasi bandwidth sesuai dengan proporsional. Kita sesuaikan dengan prioritas user, ada yang priority dan ada yang limited. Kemudian yang kedua ada security policy, di mana security ini fungsinya adalah untuk membuat kebijakan pemblokiran website untuk meningkatkan produktivitas para pekerja kantoran nantinya. Dan pemblokiran website ini juga kita atur menggunakan time based control, di mana pengaturan aksesnya itu berdasarkan jam kerja. Di sini kita sesuaikan jam kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian cost efisiensi, di mana seluruh implementasi Soho ini menggunakan virtual, jadi tidak ada menggunakan fisik untuk sehingga biaya yang digunakan nanti minimal. Oke, untuk solusi yang ditawarkan sendiri dari kelompok kami, yang pertama itu adalah DHCP service. DHCP service ini nanti mendistribusikan IP otomatis kepada klien. Address pool yang kita susun itu adalah 192.168.100.10 sampai 50 dengan gateway 192.168.101. DNS-nya sendiri kita buat di 8.8.8 dan 8.8.4.4. Untuk NLT service-nya kita menggunakan translasi IP private ke public dengan fungsinya masquerade untuk akses internet, kemudian transparent proxy redirect dengan output yang diharapkan itu 0% packet loss pada testing di klien, tiga klien yang sudah kita bikin. Kemudian untuk proxy dan firewall yang sudah dijelaskan, itu di bagian ini adalah keamanan dan content filtering, di mana website yang kita blok adalah Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter dengan time based blockingnya di jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kita menggunakan layer 7 protokol dengan REST-XP untuk mengatur website blocking nantinya. Kemudian untuk bandwidth manajemennya itu kita akan mengalokasikan bandwidth proporsional. Untuk klien satunya 1 mega per 2 mega, kemudian untuk yang klien 2 1,5 mega per 3 mega, ini untuk priority. Dan yang untuk klien 3 nya sendiri itu 512 KB per 1 mega, ini untuk limited use. Oke, selanjutnya di sini ada topologi jaringan yang saya buat sendiri dari menggunakan Cisco Packet Tracer Student, di mana router ini dimulai dari router kita menggunakan MikroTik untuk konfigurasi, dan switch di sini kita menggunakan VirtualBox Manager, dan ada tiga klien yang digunakan di VirtualBox. Kita menggunakan Windows 10 di cloning jadi 3. Oke, untuk DHCP service sendiri bisa dilihat sendiri ya. Jadi untuk IP address yang kita pakai itu 192.168.50.0/24 dengan namanya itu DHCP Soho. Bisa dilihat sendiri juga. Pada klien berhasil mendapatkan IP DHCP, yaitu di sini buku address-nya 192.168.100.49, dan gateway-nya juga udah sesuai dengan DHCP yang udah kita konfigurasikan, itu 192.168.100.100. Kemudian untuk NAT service-nya kita menggunakan Exchange Masquerade untuk mendapatkan jaringan. Hasil ujinya juga pada klien juga berhasil, jadi kita ping 8.8 ping 8.8
berhasil mendapatkan reply dengan total paket sendnya itu 4, risikonya 4, loss-nya 0%. Dari hasil uji ini atau skripsi ini bisa dipastikan kalau klien tuh berhasil mendapatkan internet dari mikrotik atau dari konfigurasi mikrotik yang sudah kita susun. Nah, untuk proksinya sendiri kita seperti ini hasilnya. Jadi sudah berhasil di-enable menggunakan port 8080. Chat administratornya kita ganti menjadi admin @soho lokal. Jadi proxy ini berguna untuk menyusun filter rules pada firewall. Di firewall sendiri kita ngeblok 4 sosial media, yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Yang di bagian bawah ini berarti ketika status jam kerjanya itu udah di luar jam kerja, jadi statusnya inactive time, dimana nanti klien bisa mengakses website yang kita blokir. Nah, untuk mengatur firewall sendiri kita menggunakan layer 7 protokol ya. Jadi di RedXP-nya ini merupakan DNS pada setiap sosial media yang kita blokir. Ada Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Menggunakan seperti ini. Nah, ini untuk pengaturan time base-nya, di mana time base-nya ini kita pakai filter rules, di mana waktunya itu kita batasi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi setelah di luar jam 8 sampai jam 5 sore ini, nanti para klien bisa mengakses website atau 4 website yang sudah kita blokir. Nah, kemudian ini hasil uji websitenya. Ini hasil uji website pada jam kerja jam 11 ya, jam 11 pagi sesuai dengan yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya, yaitu jam 8 sampai jam 5 sore. Ini hasil tes akses website pada klien 1 gagal, tes pada klien 2 juga gagal, tes pada klien 3 juga gagal. Kemudian ini hasil uji website pada jam kerja. Sore ini harusnya pada di luar jam kerja, dimana kliennya mengakses pada jam 9 malam, dimana jam 9 malam itu udah di luar hasil dari konfigurasi kita. Ini pada klien 1 berhasil mengakses Instagram, klien 2 juga berhasil mengakses Instagram, klien 3 juga berhasil mengakses. Oke, kita lanjut ke bandwidth management atau QU. Di sini ada pengaturan bandwidth terlebih dahulu. Di simple QU di sini ada 3 klien yang kita atur bandwidthnya masing-masing. Di mana di sini untuk klien 1 untuk upload dan downloadnya itu 1 mega dan 2 mega. Dan di sini kan ada priority klien ya, nomor 2. Jadi dia mendapatkan paling tinggi 1500 kilobyte atau 1,5 mega. Dan downloadnya itu sebesar 3 mega. Dan untuk limited client ini jadi dia terbatas ya, cuman kami kasih itu 512 kilobyte dan downloadnya itu 1 mega. Nah, ini hasil pengujian bandwidth management. Ini pada klien 1 di mana downloadnya itu 0,53 speednya dan uploadnya 0,37. Dan pada klien 2 ini 0,57, uploadnya 1,11. Dan pada klien 3 ini downloadnya 0,28 dan uploadnya itu 0,31. Nah, ini bisa terlihat karena kami settingnya di klien 2 ini priority, jadi di antara 3 ini upload dan downloadnya paling cepat itu di klien 2. Nah, selanjutnya ini kesimpulan, jadi proyek ini berhasil membuktikan bahwa jaringan SOHO yang handal, aman, dan efisien dapat dibangun dengan teknologi virtualisasi dan router mikrotik CHR. Solusi ini menjawab tantangan utama SOHO, yaitu keterbatasan budget, kebutuhan keamanan, dan optimalisasi resource, sehingga cocok diterapkan untuk small business. Nah, di sini ada pembagian tugas. Yang pertama, Patrick Morati di sini mengonfigurasikan DHCP service, NAS service, dan setting proxy dan firewall. Dan yang keempat itu setting time-based blocking website, tahap pengujian, dan menyusun laporan. Dan saya sendiri itu desain topologi jaringan yang menggunakan Cisco itu, konfigurasi router mikrotik, bandwidth management, tahap pengujian, dan membuat presentasi. Oke, sekian presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Salim selaku dosen pembimbing kami. Terima kasih atas bimbingannya selama 1 semester ini, serta berterima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran proyek SOHO ini dari awal hingga akhir. Semoga implementasi SOHO ini dapat menjadi fondasi kesuksesan dan inovasi yang berkelanjutan bagi kita semua.
Sekian presentasi dari kami berdua.